Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Uhutur. Alhamdulillah hari ini saya, Amarsyah akan ngobrol-ngobrol nih sama seorang ustadz guru kita. Ya, beliau ini merupakan pembina atau pembimbing jamaah-jamaah Uhutur yang melakukan keberangkatan bersama Uhutur. Masya Allah, Ustadz Fahru Rozi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah Semoga sehat. Allah selalu jaga antum Ustadz. Allahumma amin. Ustadz, ini ana mau tanya nih Ustadz, Hmm. nanti sebelum kita akan bahas keutamaan umroh, terus kenapa sih umat Islam itu banyak yang dalam tanda kutip ya, tidak memprioritaskan umroh ini sebagai apa ya, sebagai satu kebutuhan gitu. Kalau ana sebutnya mungkin sebetulnya ya ini kan ibadah gitu ya, Iya. dan kita bukan bukan kita nih butuh ibadah itu gitu. Ana mau tanya dulu Ustadz, kenapa dalam Islam itu kita dianjurkan atau diperintahkan untuk melaksanakan ibadah umroh, Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jazakumullah khair atas kesempatan yang diberikan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita tuh untuk melaksanakan umrah. Kalau haji memang semua kita udah tahu ya tentang Iya. kewajibannya. Karena dia juga termasuk bagian dari arkanul Islam. Rukun Islam yang kelima. Namun demikian berbeda dengan umrah. Orang banyak menganggap umrah ini sesuatu yang sepele boleh jadi ya. Sehingga semangat mereka untuk mengamalkannya pun nggak besar sebagaimana semangat mereka untuk haji. Padahal kalau kita mengikuti pandangan banyak ulama, di antaranya ulama bermadzhab Syafi'i, ulama bermadzhab Hambali, dan para ulama lainnya, mereka menjelaskan bahwasanya umrah itu juga termasuk bagian dari kewajiban. Nah, kalau pondasi ini kita sudah fahami, insya Allah perhatian kita terhadap ibadah yang sangat mulia ini pun akan berubah. Kita nggak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sepele. Karena kalau udah bicara kewajiban kan konsekuensinya kalau kita nggak kerjakan itu berdosa. Betul. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan juga umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan bentuk kalimat perintah atau fi'il amr yang kalau kita mempelajari ilmu usul fiqh, kalau redaksi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu menggunakan fi'il amr atau kata perintah, yadullu 'alal wujub, itu menunjukkan ya bahwasanya penyampaian yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tersebut adalah hal yang wajib. Nah, jadi pondasi awalnya ini dulu nih yang dibenahi. Ya. Kalau ini sudah kita fahami, maka insya Allah perhatian kita pun akan besar. Ya, kita akan lebih sungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan ibadah umrah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini dari Masya Allah ya penjelasan antum ini. Anda jadi timbul satu pertanyaan lagi nih Ustadz, yang antum tadi di situ kan bisa dikatakan umroh ini ada perintah wajib. Iya. Iya kan? Nah, apakah perintah wajib ini itu kan orang jadi banyak hujahnya gini Ustadz. Haji, umroh itu kan bila mampu. Iya. Iya kan? Artinya kalau wajib ini ya semua orang harus berangkat dong, mampu nggak mampu gitu. Karena ini banyak sekali gitu. Anak kadang suka ngelihat di komentar lah, apalah, mengaitkan kemampuan ini yang notabene mereka mengaitkan kemampuan ini ujung-ujungnya finansial, yang mereka mengartikannya nggak punya duit sama dengan nggak bisa umroh, nggak bisa haji. Iya. Nah, sedangkan antum tadi menjelaskan ada dalilnya, ada penjelasannya, ini wajib. Nah, ini gimana nih Ustadz? Iya, Masya Allah. Iya, memang para ulama pun kembali menjabarkan bahwasanya prinsip syariat itu adalah kemudahan ya. Setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka di situ pastinya ada prinsip kemudahan. Sebagaimana secara umum Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan untuk hambanya. Allah sama sekali tidak menghendaki kesulitan buat kita, termasuk di dalam perkara penetapan syariat ya, atau ibadah-ibadah yang mesti kita laksanakan.
termasuk di dalamnya juga ya yang berkaitan dengan haji ataupun umrah. Ya memang para ulama menjelaskan bahwasanya untuk haji dan juga umrah, kita fokus di umrah. Jikalau memang kita merujuk kepada pendapat ulama yang mewajibkan, ya, karena memang kita juga tidak menafikan adanya khilaf di Mmm, kalangan para ulama iya, tentang masalah sebenarnya umrah ini hukumnya apa. Tapi kalau ana pribadi, ya lebih condong mengikuti pandangan ulama yang mengatakan wajib, mmm, ya, karena dalil-dalilnya juga begitu tegas dan banyak yang menjelaskan tentang kewajiban umrah, ya. mmm, Namun demikian, memang kewajiban ini terikat dengan berbagai macam kondisi. iya, Di antaranya adalah man istata'a ilaihi sabila. Itu orang-orang yang memang diberikan kesanggupan ya untuk bisa menunaikannya. Dan inilah yang kemudian kita menjadi faham bahwasanya ibadah itu memang ya yang Allah tetapkan memenuhi unsur-unsur sesuatu yang bijaksana. Taib. Namun demikian, jangan kemudian ketika ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan sebuah ibadah, kemudian menjadikan kita tuh seakan-akan nggak punya semangat yang kuat untuk bisa berangkat umrah. mmm, Karena sesungguhnya andai pun misalnya finansial kita ini memang belum cukup untuk iya, bisa berangkat umrah ya. Bukankah Allah kasih jalan ya dengan cara yang amat sangat beragam. mmm, Karena terlalu sering, bukan sering lagi, terlalu sering tuh ketika mendapatkan amanah membawa jamaah umrah di antaranya bersama Uhud Tour ya. iya, Masya Allah. Itu beberapa jamaah itu yang sebenarnya mereka berangkat nggak tahu siapa yang ngongkosin dia. Masya Allah. Siapa yang ngeberangkatin dia. Ada yang begitu, Ustaz? Ada yang begitu. Dia dibilang dia cerita ana ditelepon Ustaz oleh sebuah travel diminta untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya, dokumen-dokumen dari mulai KTP dibuatkan paspor ya sampai pada akhirnya ana berangkat dan ana nggak tahu ini siapa nih Masya Allah, yang ngasih ongkos ke ana. Ya karena ternyata orang baik ini minta agar dirahasiakan. Masya Nah Allah. ini kan cara Iya, 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 yang memang Allah Subhanahu wa taala rancang tuh iya, untuk memudahkan hambanya yang benar-benar niat sungguh-sungguh iya, untuk bisa berangkat umrah. Jadi sebenarnya jangan kita fokuskan ya walaupun memang dalam syariat ya ada panduan-panduan atau rambu-rambu di mana kewajiban ini ditetapkan bagi yang mampu. Namun demikian jangan kemudian pada akhirnya menjadikan diri kita nih kurang bersemangat atau merasa putus harapan mmm, tatkala dari sisi finansial memang sepertinya kalau kita kalkulasi misalnya ya, iya, kayaknya kalau Anda kalkulasi dengan gaji yang Anda dapetin susah untuk Anda mmm. berangkat, Ustaz. Jauh kayaknya ya, Ustaz, ya? Iya, Nggak tahu berapa tahun lagi tuh. iya, betul. Benar benar. Berarti di sini, afwan Ustaz, ana Iya, boleh, artikan nggak, wajib dalam hal ini, mhm. itu wajib harus ditanamkan niat di dalam hati kita gitu? Ya bisa, Mmm, ya, biar dia ada kesungguhan paling tidak munajat yang dia sampaikan kepada Allah, iya, 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 iya. ya. Karena Allah Maha Mampu. Mmm, Innallaha ala kulli syai'in qadir. iya, Ya Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki. iya, Termasuk memberangkatkan hamba-hamba yang sebenarnya secara hitungan dia nih kayaknya gue nggak mungkin untuk berangkat. Gitu ya. Masya Allah. Nah, ini, menarik Ustaz, Nah, ada dari yang antum tadi ceritakan kebetulan ana pun merasakan Ustaz. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya atas izin Allah, ana sempat mendapatkan kesempatan diberangkatkan oleh Ustadz Khalid Allah Basalamah barik. dan itu betul-betul di luar dugaan ana gitu Ustaz. Iya. Kepikiran aja enggak Ustaz, ana mikir, Subhanallah. wah pas dapat kabar itu Mm-mm. ana bingung Ustaz, Masya Allah. istilahnya, niat udah ada tapi ya nabung di celengan aja belum Ustaz. Tiba-tiba Allah kasih, Masya Allah. Nah itu terkait dengan Iya. penjelasan antum Ini tadi gitu. testimoni langsung ya. Langsung Pembuktian. langsung, Allah Masya ini Allah. kejadian sama Allah sama barik sama ana fikum. dan Masya Allah. mungkin, cerita ini banyak kita dengar di Benar. luar-luar sana gitu ya, Ustaz, ya. Benar. Nah oke, Ustaz. Sekarang keutamaannya apa sih, Ustaz? Masya Allah. Istilahnya orang kan biasanya gini Ustaz, timbulnya niat, Ya. timbulnya semangat, Ya. itu kan karena ada sesuatu, Benar. ya kan? Kayak misalnya kita, rajin belajar ya karena Ya. kita bisa dapat ranking, mungkin dari orang tua kita bisa dapat hadiah gitu Sahih. kan. Di kantor kita bisa semangat kerja, mungkin kantor kasih bonus. Nah, umroh ini Ustaz, Masya Allah. apa keutamaannya Ustaz? Dahsyat. Keutamaan itu luar biasa. Mmm, Di antaranya Nabi sabdakan
Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Ya, Mmm, sesungguhnya dari satu umrah ke umrah lain, makanya ini juga sekaligus menjadi dalil orang kalau udah pernah umrah, jangan kemudian dia stop, mmm, selesai, artinya nggak pengen lagi untuk umrah. mmm, Tanamkan lagi niat, minta lagi kepada Allah, lebih sungguh-sungguh lagi agar Allah berangkatkan. mmm, Karena bunyi lafaznya dari satu umrah ke umrah yang lain. Itu akan menjadi sarana penggugur dosa. Siapa di antara kita yang nggak berdosa? iya, Tiap hari kita berdosa. Bahkan kalau kita bener, mau jujur, ya Allah, dosa kita nih luar biasa. iya, Banyak banget. Dan Allah sediain tuh sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita berangkat umrah. mmm, Ya, Masya ini Allah. dahsyat nih. Allah kasih ada jalan nih, Ada ya jalan. kan, buat kita-kita yang dosanya seabrek-abrek gitu ya. Betul. Kemudian yang berikutnya keutamaan umrah. Mmm, Ya, dia bernilai jihad fisabilillah. Ketika Ibunda Aisyah datang kepada Nabi, beliau bertanya, mmm, "Alan nisa'i jihad?" Ya. Apakah bagi kaum wanita itu ada perintah kewajiban jihad, mmm, ya Rasul? Ya, maka Rasul menjawab, "Na'am." Iya, tapi jihad yang tidak perlu mengangkat senjata, bukan di medan peperangan. oh, Apa bentuknya? Al-hajj wal umrah. Laksanakan haji dan umrah. umroh, Dari sini kita dapat ya pemahaman bahwasanya umrah itu dahsyat. mmm, Karena nilainya sampai Nabi setarakan dengan berjihad di jalan Allah. Masya Allah, Kemudian yang ketiga nih, mmm, kadang orang tuh kalau mau umroh kan, aduh mahal banget gitu ya. iya, Masya Allah. Ntar gimana nih? Padahal Anda sedang ngerintis usaha. itu dia tuh, Ustaz. Anda belum punya rumah. Itu dia. Atau kalau yang jomblo, Anda belum 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 nikah. Nah, nikah. Malah ada juga gini Ustaz, afwan, mereka lebih apalagi zaman sekarang gitu ya, heeh, anak-anak, yang anak-anak muda lah, iya, Gen Z, milenial, saya. mereka lebih kayaknya umroh tuh entar aja dulu, nunggu Iya, kita masih muda gitu, entar iya. aja, jalan-jalan aja dulu ke luar Ya negeri, Allah. ke mungkin Singapura, Iya, Korea, Jepang gitu. Nah itu iya. banyak tuh Ustaz Ya terjadi tuh Allah. Ustaz. Itu pandangan yang keliru sebenarnya ya. Mmm, Ya, apalagi kalau kita memahami agama kita segala sesuatu kan ada panduannya. mmm, Ya, kita nggak bebas begitu aja tuh melakukan perjalanan safar. mmm, Ya, apalagi kalau memang ternyata safar kita tuh ke negeri-negeri yang bukan muslim penduduknya. mmm, Itu punya konsekuensi. Nah, kalau umroh kan jelas nih. iya, Ini perjalanan suci. mmm, Ya makanya yang ketiga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan di antara keutamaan umroh yang tadi antum sampaikan, kita akan semakin termotivasi melakukan sesuatu kalau kita tahu tuh mmm, apa reward atau betul, keutamaan-keutamaan dari amalan yang akan kita kerjakan tersebut. Yang ketiga itu Nabi katakan di dalam haji dan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqr wadzunub. Ya, di dalam haji dan umrah yang kita kerjakan, ya kita fokus di umrah, itu akan bisa menghilangkan kefakiran. wah. Ini dia nih, kemiskinan nih urusan fulus nih berarti. Iya, kunci banget ini. Iya kan? Biasanya kan orang hitung-hitungan secara matematis ya. Betul betul. Itu kalkulasi menurut ya manusia pada umumnya. Mmm, Tapi ternyata kan Nabi menyampaikan nih iya. bahwasanya Allah menjanjikan justru dengan umroh itu jadi solusi Mmm, agar kita dijauhkan dari kefakiran. kefakiran. Makanya sebagian ulama ya lebih condong tatkala dihadapkan pada sebuah pertanyaan, prioritasnya mana dulu nih antara melaksanakan umroh atau haji atau dia menikah dulu Nah, itu ya. gimana tuh, Ustaz? Nah, sebagian ulama mengatakan ya sudah umrah dulu atau haji. Cuma kalau haji kan di Indonesia Iya iya, ya memang cukup lama lama ya, antriannya. tapi paling nggak umrah Mmm, ya, paling nggak berangkat umrah. Kenapa? Karena dengan umrah itu Allah akan hilangkan yanfiyanil faqr. Allah akan hilangkan kefakiran. mmm, Ini kan janji Allah Subhanahu wa taala iya. yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Masa sih kita nggak yakin dengan janji Allah? Betul betul. Kan gitu ya. Masya Nah, Allah. dengan begitu Masya Allah kita yakin pulang umrah sekalipun mungkin kalkulasi kita udah keluar fulus nih Mmm, di atas 30 juta, 40 juta ya. Tapi yakin ya kalau Nabi katakan seperti itu Allah kasih ganti nanti. Karena mmm, memang kita akan dijauhkan dari kefakiran mhm, ya. Dan selain itu juga kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Masya Allah. Ya kama yanfil qir
khabathal hadid, sebagaimana alat bakar itu bisa merontokkan karat-karat yang ada pada besi, wal fiddah wal dhahab, begitu juga karat-karat yang ada pada perak dan emas. Mmm. Itulah kedahsyatan ibadah umrah. Masya Allah. Ini menarik banget ya, Nah, Ustadz, ya. Jadi orang itu kan kadang mungkin istilahnya ngelihat tabungannya berkurang iya, dengan nilai mungkin 50 juta, tiga iya, puluh sampai 50 juta gitu kan. iya. Aduh sayang banget Ya gitu ya. Allah. Justru dengan ini ganjarannya, Dahsyat. Jadi ada ganjaran dunia, ada ganjaran iya. akhirat. Ah, udah cocok deh tuh. Ah, Masya Allah. Ayo deh berangkat deh. Masya Allah. Nah, Ustadz, ini keutamaannya udah ya. Mhm, Syarat-syaratnya gimana, Ustaz? mhm, Istilahnya apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan nanti kita akan, mungkin abis itu kita akan bahas juga kalau syarat-syaratnya itu salah satunya mungkin tidak terpenuhi gitu. mhm, Apa syarat-syarat untuk orang ini bisa berangkat umroh gitu, Ustaz? mhm, mhm. Iya, iya kalau bicara syarat-syarat seseorang, Mmm, bisa untuk berangkat umrah, ya tentunya dia adalah seorang muslim, muslimah, ya. Dan alhamdulillah, ya Allah jadikan kita nih sebagai seorang muslim dan muslimah. Dari syarat yang pertama ini saja sebenarnya sudah menjadi sebuah isyarat panggilan buat kita nih, mmm, untuk termotivasi, ya agar Allah wujudkan cita-cita untuk bisa berangkat umrah, ya. Baik. Jadi kalau kita memang jelas-jelas Allah sudah takdirkan sebagai seorang muslim dan muslimah, mmm, maka semangatlah untuk bisa mengamalkan iya, atau melaksanakan ibadah yang satu ini. nggak usah lihat berapa nilai tabungan, berapa biaya, udah pokoknya niatin aja Benar. minta sama Allah ya. Sebagaimana yang antum rasakan Mmm, dan juga ana dengar cerita-cerita dari iya, jamaah yang bener. banyak banget seperti itu. Benar benar, Masya Allah. Ya, jadi jangan pakai hitungan matematiknya kita nih, Mmm, ya. Karena kita bersandar kepada yang Maha Kaya, mmm, Al-Ghani, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Masya Allah. Taib. Nah, Ustadz, ini kan muslim dan muslimah, tadi kita Iya, bahas juga, kalau yang mungkin yang laki-laki yang masih jomblo, mhm, dia bimbang nih mhm, umroh dulu apa nikah dulu. iya, Bagaimana kalau kejadiannya itu di seorang akhwat, Ustadz? mhm, Nah, apakah dia harus berangkat bersama mahramnya iya, atau ya sudah dia nggak masalah gitu iya, berangkat iya, tanpa iya. mahram? Memang ini pun menjadi, khilaf di kalangan para ulama. Mmm, Persoalan hal ini, ya, persoalan yang dibahas oleh para ulama fikih, ya, dan menjadi sebuah khilaf artinya satu sama lain, ya, di antar para ulama tersebut berbeda pendapat, mmm, ya. Sebagian mengatakan boleh saja jikalau memang perjalanan umroh yang akan dia jalani itu aman, mmm, teman-teman yang mendampingi ada teman-teman yang baik, yang amanah dan sebagainya. mmm, Ya, jadi ma'syurut dengan beragam macam persyaratan, gitu. Tapi sebagian lagi yang memang lebih condong kepada kehati-hatian kalau Anda melihat, mmm, ya. Dan kalau Anda pribadi sih memang lebih condong kepada pendapat yang kedua ini. iya. Bahwasanya bagi seorang wanita memang dia mesti ditemani oleh mahramnya. Ya karena kenapa? Karena memang perjalanan ini masuk kategori safar nih, Mmm, ya kan? iya, Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan panduan bahwasanya seorang wanita untuk safar itu harus ditemani oleh mahramnya. mahram, Dan jelas bahwasanya ibadah umroh yang, kita akan jalani itu adalah sebuah perjalanan safar. mmm, Bayangkan jaraknya kan 8 ribuan 8.000 iya kilometer, iya, kayak dan gitu kan. 1 pekan lebih itu ya, 10 Betul, harian kurang lebih ya? betul. Walaupun para ulama katakan, ya, ketika ada seorang wanita yang tanpa mahram, dia pada akhirnya tetap berangkat umrah, Mmm, apakah umrahnya sah? Maka sah. Para mmm, ulama mengatakan sah. Cuma pada sisi lain dia melakukan perbuatan dosa. mmm, Ya karena nggak didampingi iya mahram. iya, Tapi kalau bicara keabsahannya, mmm, itu sah. sah ya? Makanya sebagian ulama katakan, ya itu bukan merupakan syarat sah bagi perempuan, Mmm, ya, untuk bisa berangkat haji ataupun umrah. mmm, Sebagian ulama mengatakan itu merupakan salah satu wajib haji atau wajib umrah bagi perempuan untuk didampingi mahram. mahramnya, Nah, sehingga kalau memang diposisikan masalah mahram ini sebagai wajib haji atau umrah, memang berarti tidak mempengaruhi keabsahan dari ibadahnya. Tapi memang perjalanan safarnya dia terkena dosa. mmm, Seperti itu. Masya Allah, Wallahu a'lam bishawab. oke. Nah, Ustadz, ada larangan-larangan nggak sih, Ustadz, Mhm. yang, istilahnya gini, Ustadz, ini juga jadi stigma, Ustadz. Ayo. Orang
takut berangkat umroh, Mhm, itu kan katanya nanti kalau di tanah suci tuh, mhm. kalau kita berbuat dosa, itu di sana instan dibales. Ya Allah, Dulu ana pas berangkat wallah Ustaz, ana mhm, takut Ustaz, gitu ya? gue diapain nih di sana nih gitu. Cuma, Iya. udahlah pasrah aja. Nah ini juga kan, jadi satu hal yang ini, mungkin ya orang-orang jadi berpikiran karena dosanya masih banyak, Iya, belum mau berangkat umroh, iya, jadi ya udah tobat dululah, nanti ya kalau udah sekiranya Allah, udah, dosanya udah dikit nih, ya udah baru berangkat ke iya. sana gitu. Nah itu gimana tuh Ustaz? Makanya pentingnya ilmu ya, Mmm, dalam segala hal, terlebih dalam perkara ibadah. mmm, Kalau acuan kita nih, kata orang begini, kata orang begitu, itu kadangkala yang membuat kita tuh terhalang dari melakukan ibadah yang sangat mulia ini. Bukankah justru dengan umroh itu sendiri, ini salah satu cara terbaik untuk menghapuskan dosa. balik ke pembahasan tadi kita yang di Iya, di depan. awal tuh. Iya iya iya, Ini momen terbaik yang nggak setiap orang nih punya kesempatan. bisa dapet, Bisa betul. dapat, Masya Allah. Mhm, Ya. Nah ini kadang omongan-omongan seperti ini atau pemahaman-pemahaman seperti ini yang memang pada akhirnya membuat orang terhalang. mmm, Ya. Membuat orang tuh jadi ragu, iya takut. iya, Padahal seharusnya dia termotivasi. Karena ini momen terbaik nih untuk merasakan kedekatan dengan Allah. mmm, Untuk menyampaikan semua hajat-hajatnya. Termasuk juga memohon kepada Allah agar Allah ampuni segala, segala dosa-dosanya. Kan mmm, begitu. oke. Ya, jadi mindset ini harus dirubah Harus dulu dirubah ya, nih. jangan Iya, jangan jangan, berpikir bahwa nanti di sana begini begitu, nggak iya. usah ya, Ustaz, ya? Makanya dia harus dengan bekal ilmu Mmm, dan juga perlu orang-orang yang meluruskan iya, kekeliruan dari pemahamannya. oke. Seperti itu. Nah, di tanah suci sendiri Ustaz, Nah, ketika orang melakukan ibadah umroh iya. gitu ya, apa namanya, ada rukun-rukunnya nggak sih Ustaz? Sama ada juga, larangan-larangan apa tuh yang Oh nggak boleh iya. dilakukan di sana? Iya, karena ini kan tempat spesial ya. Betul. Masya Allah. Asyrafu buq'atin ala wajhil ard. Mmm, Potongan muka bumi yang paling mulia tuh. mhm, Ya, yang Allah ciptakan. Khususnya di kota suci Mekah. Ya tentu adab-adabnya juga kita mesti perhatiin tuh. mmm, Ya di antaranya ya rukun-rukun saat kita melaksanakan ibadah umroh ya sebenarnya simple. Walaupun memang kita harus patuhi tapi simple. Ya, berarti kan kita bicara tentang masalah rukun-rukun ya pelaksanaan ibadah umroh. Nah, yang pertama ya saat kita tiba di satu tempat yang disebut dengan miqat ya, iya, disitulah kita mulai berniat mengucapkan ya kalimat labbaik Allahumma umratan. Kalau untuk pribadi, tapi kalau untuk membadalkan labbaik Allahumma umratan an siapa? Disebutkan tuh. Ya, kemudian saat kita sudah mengucapkan kalimat tersebut, ya, yang laki-laki dia memakai ya dua lembar atau dua helai pakaian, iya, izar dan rida, rida di bagian atas, izar di bagian bawah. Ya, cuma dua helai itu saja. Kalau yang perempuan pakaiannya adalah pakaian yang menjadikan dia sah untuk sholat. Itu simpelnya begitu. mmm, Ya, taib. Maka saat itu baru berlaku larangan-larangannya tuh. mmm, Ya di apa aja? antaranya dia nggak boleh memakai wangi-wangian, Mmm, nggak boleh mencukur bulu-bulu ya yang ada di tubuhnya, kemudian nggak boleh bertengkar, berdebat, mmm, ya, mengucapkan kata-kata kotor, ya, serta larangan-larangan lainnya, mmm, ya. Nah seperti itu. Jadi kalau bicara tentang larangan-larangan secara khusus ya memang berlaku pada saat kita sudah mulai ya mengucapkan niat umrah. Nah seperti itu. insyaallah. Nah, itu juga ya mungkin kalau dipikir-pikir ya Ustaz ya, Mhm. kita umat muslim gitu udah nyampe sana kayaknya Ya, kepikiran buat yang aneh-aneh juga kayaknya enggak iya gitu. iya. Ya walaupun memang fenomenanya juga kadang cukup miris Bang. Mmm, Karena amati ini tempat kan spesial ya. ah, Tapi ternyata nggak menjadikan sebagian saudara-saudara kita, khususnya yang kaum muslimin, mhm, untuk juga bersikap yang spesial. Paling tidak dia menahan diri deh. mmm, Dari memperturutkan hawa nafsunya yang mmm, memang jelas-jelas bertentangan dengan rambu syariat. Seperti apa misalnya? mmm, Di tanah suci ini kan tempat spesial. mmm, Paling enggak hormati. Jangan rokok misalnya. Tapi kita lihat waduh, masih banyak tuh. Bahkan pakai baju ihram. mmm. Ya, sambil ngejepit tuh batang rokok. Dia isap dengan begitu nikmatnya. Subhanallah. Nah Nah ini, itu. kalau
dia melakukan hal itu akan pengaruh nggak sama ibadahnya dia, Ustaz? Yang jelas mengurangi kesempurnaan ibadah Mmm, itu sendiri, pahalanya juga nggak bisa maksimal. iya, Karena satu sisi dia beribadah, di mmm, sisi lain dia jelas-jelas melakukan perbuatan dosa mmm, di kota suci. Dan kita tahu bahwasanya kota suci ini keutamaannya sangat banyak. iya, Ibadah pahalanya dilipat gandakan. mmm, Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya. Kalau kita berbuat dosa di sana, dosanya lebih gede. iya, apalagi dalam keadaan masih ihram gitu ya. Apalagi ihram, Mungkin habis sa'i nunggu tahallul ya kan iya, dibakar dulu tuh. dibakar, Aduh la disedot haula wa dulu la tuh. quwata illa La billah. ilaha illallah. Nah, ini ada pertanyaan, untuk antum nih, Ustaz. Nah, Selama antum mungkin, di sana gitu kan, mhm, apalagi, khususnya gitu ya bersama iya. Uhud Tour nih ya, Nah, ada kisah-kisah menarik nggak sih, Ustaz? Yang oh Masya mungkin Allah. ini jadi orang tuh jadi, "Wah, asik juga nih kayaknya umroh sama Ustaz Masya Fahru Allah, Raji nih." Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Hmm, Dari pengalaman ana yang tidak hanya sekali ini iya, mendampingi jamaah Uhud Tour. Alhamdulillah, Masya Allah, kesannya sangat baik. Ya, kenapa? Karena segala sesuatunya itu dipersiapkan dengan baik, dengan matang. mmm, Dari mulai pembekalan kepada jamaah, iya, diedukasi dulu tuh manasik, manasiknya. iya manasik ya, Ya, ini manasik ini menjadi penentu juga nih. mmm, Ya, dengan manasik ini calon jamaah akan dibekali dengan ilmu. Sehingga mudah-mudahan pemahaman yang sebelumnya membuat dirinya takut untuk iya, ibadah hilang itu. mmm, Ya, justru dia jadi semakin semangat nih semangat, untuk ibadah. Ya, kemudian juga tim yang sangat kompak, masya Allah. Dari pengalaman Ana ya berkali-kali mendampingi jamaah Uhud Tour, masya Allah. Ya, tim yang di Jakarta, tim yang di kantor, kemudian nanti di bandara, mmm, kemudian handling yang ada di Saudi, apakah iya, di Madinah ataupun di Mekah, masya Allah. Atau juga saat memang ada paket umroh plus, karena mmm, juga alhamdulillah sebelum pandemi itu mendampingi jemaah Uhud ke Turki. wah, Wah, iya, dahsyat, masyaallah, kompak semua, mhm, ya. Alhamdulillah dan semua tentu dengan pertolongan Allah, kemudahan yang Allah berikan berjalan lancar alhamdulillah. masyaallah masyaallah, Ya, dan alhamdulillah fasilitasnya pun masya Allah mmm, sesuai dengan apa yang memang dijanjikan. mmm. Alhamdulillah. Nah, bicara tentang fasilitas nih, Ustaz, Ya, sebelum abis ini kita mungkin bahas apa aja fasilitas yang ada di Uhud iya, Tour ya, Ustaz. Boleh nggak sih, Ustaz, seorang muslim nih, mhm, istilahnya kalau kita bicara fasilitas itu kan, bicara harga, sahih, ya kan. Semakin tinggi fasilitas, mhm, semakin mahal pastinya gitu kan. iya, Nah, apa tidak menjadi berlebih-lebihan gitu? mhm, Ada ini juga sempat ada anak, dapat stigma seperti itu iya, gitu. Kalau, umroh, eee, mungkin ada beberapa orang kan Ustaz Khalid juga bilang gitu kan, iya, kalau bisa, diniatkannya pesawatnya kelas bisnis, iya, kelas terbaik, iya, hotel terbaik. Nah ini sangat kontradiktif dengan pendapat-pendapat orang yang, mhm, itu jadinya bermewah-mewahan nggak sih, Ustaz? na'am. Ya, ini kembali kepada hati ya. Mmm, Tapi sesungguhnya ini sebenarnya kalau kita luruskan niat karena Allah, kemudian kita pilih paket yang terbaik mmm, karena memang Allah Subhanahu wa taala kasih kemampuan secara finansial mmm, kepada kita nih untuk mengambil paket tersebut. Insya Allah ini sebagai bentuk ungkapan kita tuh bersyukur kepada Allah. mmm. Bersyukur kepada Allah. Bukankah nih kita lihat banyak orang melakukan maksiat jor-joran. Oh iya, Allahu iya. Akbar. Beli tiket konser Iya. ya puluhan juta Kalau ya. bisa konsernya berdiri di samping penyanyinya, dia Masya berdiri di Allah. sampingnya. Berdiri tuh. Dia bayar tuh. Dia keluarin tuh fulus. Mmm, Ya ini kita untuk ibadah. iya, Tahadduts bin ni'mah. mmm, Mengungkapkan kenikmatan yang Allah kasih itu. Yang Allah berikan untuk kita beribadah. Yang menggunakan fasilitas yang lebih baik. mmm, Sah saja. Selama kita nggak ngerepotin orang, selama kita juga ya nggak sampai ya merugikan orang. iya, Ya, ini sebagai ungkapan syukur sebenarnya. masyaallah. Adapun masalah nanti jadi jor-joran atau enggak itu tergantung hati, Balik tergantung lagi hati. ke niat, Iya. ya, Jadi nggak secara auto tuh mmm, ketika kita ngelihat orang tuh ngambil paket yang mahal-mahal kemudian langsung kita kasih atau kita vonis mmm, ya stigmanya nih orang berlebihan. Enggak. mmm, Ya, iya, silakan. Ala qadri mastata'na, sesuai kadar kemampuan kita. mmm, Ya makanya kan yang Anda ketahui juga di Uhud juga menyediakan paket-paket yang menyesuaikan dengan kondisi jamaah. betul betul, Gitu kan. Jadi pilihan iya sebenarnya. iya.
Ya, Jadi memang Uhud Tour ini solutif sekali masya Ustadz ya. Allah, masya Allah. Antum mau cari yang fasilitasnya Iya, nomor satu iya. ada. Dan Ana pun ya sudah mendampingi beragam paket yang memang ditawarkan dari mulai bronze, Hmm, silver hmm, sampai yang gold. goal. Iya, Oke, Masya ya. Allah. Dan alhamdulillah, masya Allah. Nah, Zain. kalau yang bronze ini Mm-mm. bisa dikatakan jamaah ini masih merasa nyaman nggak Ustadz? Alhamdulillah dari pengalaman yang dimana Ana mendampingi Hmm, jamaah Uhud yang ambil paket bronze, masya Allah. Ya mereka menyampaikan ya rasa bahagianya, bersyukurnya kepada Allah, berterima kasih kepada pihak Uhud Tour yang memfasilitasi mereka bisa maksimal beribadah. hmm. Ya, dan mudah-mudahan ibadahnya diterima, masya Allah. Allahumma amin. Itu yang paling istilahnya kelas bronze aja Iya, udah bisa mendapatkan kenyamanan ya Ustadz ya. betul. Nah, ini mungkin kapan nih Ustadz Hmm. keberangkatan terdekat bersama antum Ustadz? Oh iya, masya Allah. Insya Allah bulan ini, ya Bulan ini. tanggal 22 November insya Masya Allah. Allah. Itu apa paketnya apa tuh yang Paket yang gold, insya Allah. gold? Iya. Masya Allah, Masya Allah. Yang Gold. umroh plus ada nggak bersama antum? Umroh plus belum ya, Belum ya. belum, Masya belum. Allah, Nanti Masya Allah. insya Allah Nah, kita ini buat jadwalkan. teman-teman nih, Hmm. Masya Allah beliau nih ilmunya guru kita nih bisa Allah langsung baik, tanya-tanya Allah nanti baik. dibimbing langsung sama Insya Allah, Ustadz Farul Razi ya. insya Allah. Pokoknya kalau nggak ngerti tanya aja Ustadz ya. Iya, Ya. karena memang tugas yang kita jalani seperti itu, amanah yang Uhud Tour berikan. Ya kita memberikan pendampingan, Hmm, di antaranya menyampaikan, memberikan edukasi tentang hukum-hukum agama, hmm, bimbingan ibadah, ya, sampai pada urusan mengarahkan mereka kepada hmm, banyak hal di bandara. ya, Jadi merangkap nih, hmm. ya Mana tour yang leader boleh, juga, mana yang nggak iya, boleh gitu masya ya. Allah semua, Ya, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Ya Allah. bekerja sama dengan tim mutawif atau Hmm, handling yang ada di sana. hmm. Jadi alhamdulillah kita bersinergi, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Ustadz, mungkin kalimat penutup Ustadz, nah, dari antum untuk teman-teman supaya makin bangkit lagi nih girohnya untuk udah berangkat deh iya, dan khususnya berangkatnya sama Uhud Tour. Allahu Akbar, Ya, masya Allah. padahal Ustadz. Udah jangan ragu ya. Kan Allah kasih umur kita nih tentu ketika memang dalam catatan dia makin bertambah. Hakikatnya kan berkurang jatah hidup kita. Jadi jangan ditunda-tunda kalau udah urusan ibadah, segera. Ya, perintahnya itu segera. Jangan sampai kita terkena tipu daya syaitan dengan konsep taswifnya antar aja deh. Enggak. Kita nggak tahu nih apakah kita sampai di tahun depan. Alhamdulillah nih, Uhud Tour menjadi salah satu solusi bagi semua kaum muslimin muslimat yang ingin mewujudkan cita-citanya bisa beribadah ya ke kota suci Mekah dan juga Madinah. Silakan, nggak usah ragu. Karena alhamdulillah terlebih ya kita tahu bagaimana sosok Ustadz Khalid komitmennya tuh ketika ngebangun Uhud Tour. Ya. Dan kemudian alhamdulillah dengan pertolongan Allah bisa seperti sekarang. Ya, masya Allah. Ya, insya Allah komitmennya pun nggak akan berubah. Hmm. Selalu memberikan pelayanan terbaik, khususnya yang pertama bimbingan sesuai Al-Quran Sunnah. Al-Quran. Ya, yang kedua memberikan pelayanan yang terbaik dari sejak di tanah air sampai kemudian di tanah suci dan balik lagi ke tanah air. Masya Allah. Selama yang Anda jalani, insya Allah maksimal, walaupun tentu nggak ada gading yang tidak retak. Terus dilakukan perbaikan demi perbaikan. Jadi nggak usah ragu deh. Mhm. Udah cepet daftar ntar kehabisan seat lagi. Transit, iya Iya. benar. Lagi juga Nah, kalau misalnya ya kesalahan-kesalahan dalam perjalanan namanya safar itu kan ujian ya Ustadz ya. betul. Ada aja gitu ya. Sahih. Dan kuncinya kita harus sabar ya Ustadz. Iya, karena Nabi katakan as-safaru qit'atun minal azab. Hmm. Ya, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu memang potongan dari azab. Hmm. Maksudnya apa? Terhalang kita dari makan, minum, istirahat yang sesuai dengan apa yang kita jalani selama ini. Ya. Ya, makanya memang modalnya tadi yang seperti antum sampaikan, Hmm. selain modal fulus, Hmm. juga modal kesabaran. Hmm. Karena bayangkan kita biasanya mungkin asyik tuh, ya makan, minum sesuai selera. Hmm. Ya mungkin sayur asem bikinan bini gitu Iya, kan. benar. Nah kita saat safar tuh nggak ketemu. Iya. Nah itulah Hmm. makanya modal sabar tuh penting. Ya, taib. Dan insya Allah ya dengan Uhud Tour kita bisa ya memberikan pelayanan yang terbaik insya Allah. Baik, Ya. Insya Allah.
Syukron Ustaz. Afwan. Jazakallah khairan, Wa barakallahu iyyakum. fikum. Dan Fikum. buat teman-teman mungkin langsung aja daftarnya, nanti nomornya ada di sini nih. Nanti Daftar. tolong diedit ya teman-temannya, ada di bawah saya nih. Timnya Ya. komplit deh, Masya Allah. Komplit, Masya langsung Allah. daftar. Iya. Nanti tanya mana paket yang sama Ustadz Farul Razi. Masya Allah. Langsung berangkat. Amin. Baik Ustadz, mudah-mudahan Allah selalu jaga antum. Amin. Kita Wa bisa iyyakum. ngobrol-ngobrol lagi nanti. Allah yabarik fik. Syukran. Jazakallah khair, Wa barakallahu fikum. iyyakum. Oke teman-teman, mungkin nanti kita akan kembali lagi dalam program-program bersama Uhutur, dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin bersama narasumber lainnya. Kita ngebahas seputar umroh lah. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berangkat bersama Uhutur. Pilih paket favorit kalian dan dapatkan promo menariknya.